Selamat siang semuanya. Saya Bernadetta. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia ini pertama diawali di dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi yang akan membantu proses pencernaan. Nah, di dalam mulut ini terdapat 3 jenis gigi yang akan membantu, yaitu gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham, di mana masing-masing itu memiliki fungsinya. Nah, gigi taring ini berfungsi untuk merobek makanan, gigi geraham untuk menghaluskan makanan, sedangkan gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Selain dengan bantuan gigi, di dalam mulut juga terdapat kelenjar saliva yang akan menghasilkan air liur. Nah, air liur itu akan membantu proses pengadukan makanan yang sudah menjadi partikel lebih kecil dari sebelumnya dan membantu makanan untuk mendorong ke kerongkongan. Nah, setelah menjadi partikel yang lebih kecil, makanan akan masuk menuju ke kerongkongan dengan bantuan air liur. Nah, di dalam kerongkongan ini akan ada gerak peristaltik, yaitu gerakan yang mengembang, mengempis, atau gerakan seperti meremas-remas makanan yang akan membantu makanan menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung ini akan terjadi pemecahan yang lebih kecil lagi. Nah, di dalam lambung dibantu oleh beberapa enzim, yang salah satunya yaitu enzim HCl yang berfungsi sebagai disinfektan, yaitu membunuh kuman-kuman yang ada di dalam makanan. Contoh lainnya adalah enzim lipase yang merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah di lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau yang lebih sering terdengar itu usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam duodenum ini atau usus 12 jari akan terjadi pemecahan lemak dan karbohidrat. Setelah terjadi pemecahan, masuk ke jejunum. Di dalam jejunum ini tidak terdapat proses apapun, baik proses pemecahan atau proses penyerapan. Setelah melalui jejunum, akan masuk ke usus penyerapan atau disebut juga ileum. Di dalam ileum ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Di dinding-dinding ileum ini akan ada seperti serabut. Nah, serabut itulah yang nantinya akan menyerap makanan dan mengirim ke sel-sel yang lain. Selain itu, dalam proses rangkaian sampai dengan usus halus, proses pencernaan makanan itu tentunya dibantu oleh organ-organ yang lain, seperti kelenjar pankreas dan hati. Di dalam kelenjar pankreas itu terdapat hormon insulin yang fungsinya untuk mengatur kadar gula dalam darah. Sedangkan di dalam hati akan ada cairan empedu. Cairan empedu sendiri di dalamnya itu terdapat zat warna atau yang bisa disebut juga itu bilirubin dan garam empedu. Nah, mengapa itulah salah satu alasan kenapa feses itu keluar warnanya tuh berbeda dengan makanan yang sebelumnya, karena di dalam empedu itu dibantu oleh zat warna empedu. Nah, empedu juga berfungsi untuk memecah lemak dan membunuh kuman-kuman dari pencernaan makanan sebelumnya. Nah, setelah itu dari usus halus makanan akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ini akan terdapat penyerapan air. Makanya kenapa hasilnya itu padat? Nah, air itu akan diserap di usus besar, kemudian akan keluar berupa feses dari anus. Sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Terima kasih.